Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu kembali dengan Ustazah dengan materi PKN yaitu manfaat keragaman wirausaha. Manfaat keragaman wirausaha itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan diri sendiri ya. Di saat orang-orang butuh pekerjaan, butuh pemasukan ekonomi. Nah, dengan adanya wirausaha itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan diri sendiri. Kemudian, secara otomatis juga bisa mengurangi pengangguran. Dari situ itu melatih individu bisa menangkap peluang, ya. Jadi terkadang kita itu hidup di lingkungan yang banyak anak-anak kecilnya. Nah, di situ bagi seorang yang mempunyai jiwa wirausaha, dia akan banyak menangkap peluang. Misalkan dengan jualan snack-snack, buka warung makanan. Nah, di situ berarti individu tersebut bisa menangkap peluang yang ada. Kemudian bisa memberikan peluang perubahan bagi sebuah peradaban, ya. Ketika ekonominya berubah, kebiasaan cara berpikirnya mudah menangkap peluang, maka secara otomatis itu bisa mengadakan sebuah perubahan. Kemudian berikutnya adalah berpeluang meraih keuntungan dengan optimal, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang luang itu untuk berwirausaha. Sehingga apa? Keuntungan yang kita raih itu bisa kita dapat dengan secara optimal. Kemudian membantu peluang sosial ekonomi di daerahnya. Nah, di sini banyak program-program pemerintah yang dilakukan oleh daerah-daerah seperti kabupaten itu membantu rakyatnya dalam segi ekonomi kerakyatan. Misalkan ada kucuran dana yang saat ini lagi trending ya, lagi terkenal bantuan UMKM. Kemudian ketika seseorang yaitu membuka usaha sendiri, mengatur keuangan sendiri, berarti secara otomatis individu tersebut belajar memanajemen diri, mengatur dia itu misalkan mempunyai uang harus diberikan untuk bahan baku, untuk menggaji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah wirausaha. Di antaranya adalah kerja keras dan tekad yang kuat. Jadi ketika kita melihat kanan kiri kok semua menjadi PNS, maka kita memilih beda dari mereka. Kita berani menentang kebiasaan, berani menentang kesulitan. Berarti itu kita mempunyai jiwa keras, tekad yang kuat untuk membuka sebuah bisnis. Kemudian selain tekad keras, tekad kuat, kita harus mempunyai modal yang cukup. Nah, biasanya dalam hal ini pemerintah itu lewat lembaga-lembaga keuangan itu mengucurkan kredit untuk rakyat, khusus untuk pengusaha-pengusaha kecil ya. Kemudian seorang individu tuh tahu persis akan target pasar yang diincarnya. Misalkan, oh dia ingin berwira swasta dalam bidang kuliner. Berarti dia sudah survei bahwa masyarakat sekitar itu memang membutuhkan lapangan pekerjaan atau membutuhkan wirausaha yang berupa kuliner. Kemudian pelayanan yang baik ya, jika kita itu memberi pelayanan kepada konsumen, berarti kita sudah mendukung wirausaha kita itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian networking atau jaringan ya, seseorang mempunyai jaringan yang luas itu juga memberi pengaruh terhadap kesuksesan wirausaha. Jadi anak-anak, kuncinya kesuksesan salah satunya adalah kita itu selalu bersilaturahim, mudah kenal, familiar dengan orang lain, sehingga apa? Kita bisa memasarkan produk kita dengan bagus. Nah, networking yang luas itu erat kaitannya dengan pemasaran yang efektif. Ya, jadi jaringan kerja kita kalau luas, pemasarannya insya Allah tuh bagus. Kemudian setelah pemasaran bagus, networking yang luas, itu kita harus inovasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga apa? Barang yang sudah dipasarkan, sudah dikenalkan, itu kalau ada inovasinya maka dia akan bisa bertahan lama di masyarakat dan bisa menarik hati konsumen.
Yang berikutnya adalah pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Kerjasama di era globalisasi, di era milenial ini sangatlah penting. Karena apa? Kita tidak mungkin membesarkan usaha kita itu dengan sendirian, ya. Dengan tadi adanya networking, kerjasama, itu berarti kita butuh seseorang untuk memajukan usaha kita. Bagaimana? Yaitu kerjasama pengusaha dengan karyawan. Di sini biar terjalin komunikasi, seorang pengusaha itu bekerja sama dengan karyawannya. Misalkan dia ada aturan disosialisasikan ke karyawannya, kemudian dia ada inovasi, ada masukan-masukan dari karyawan, semuanya ditampung. Kemudian pengusaha satu dengan pengusaha yang lain itu juga mengadakan kerjasama, ya, biar tidak terjadi persaingan yang jelek atau persaingan yang kotor, saling menyerang, itu tidak bagus. Jadi sebenarnya kompetisi yang sehat itu adalah kompetisi yang saling mendukung, bukan saling menelikung. Kemudian kerjasama dalam bentuk franchise, ya, misalkan ini merek jual kita, ya, merek dari produksi kita bisa jual ke orang lain, sehingga orang lain itu juga mempunyai usaha seperti kita, cuman dia tetap kita kendalikan. Itu berarti juga bentuk kerjasama. Contohnya apa? Misalkan ada bentuk kerjasama kayak geprek bensu itu, ya. Nah, di Jakarta ada, di daerah-daerah ada, itu adalah merupakan kerjasama dalam bentuk franchise. Kemudian kerjasama dengan sistem bagi hasil, ya, hampir sama dengan franchise, yaitu di sini kerjasama dengan seseorang, mereknya yang dijual adalah sama, mungkin kalau dalam hal makanan itu resepnya juga sama, rasanya sama, dia buka di cabang yang lain, kemudian nanti dia bagi hasil. Kemudian anak-anak, dari materi yang sudah Ustadzah sampaikan kepada kalian, nah, untuk melatih keterampilan kalian bisa membuka buku tematik 6E Erlangga halaman 100 nomor 1 sampai 5, ya. Dari materi yang sudah Ustadzah sampaikan, ya, mulai dari manfaat keragaman wirausaha, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan serta kerjasama untuk kemajuan wirausaha, itu semoga menambah wawasan kita tentang manfaat wirausaha bagi masyarakat, individu, dan sekitarnya. Seperti itu anak-anak, Ustadzah sampaikan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di kemudian hari. Akhirnya Ustadzah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.